Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, kebun anggur hasil karya tanganmu selalu kau sayangi dan kau pelihara. Kami mohon semoga kami, tanaman anggur beraneka macam ini, kau resapi daya hidup sang anggur asli, agar dapat menyerupai putra sulung segala ciptaanmu, ialah Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa kaulah pengusahanya. Setiap ranting pada Aku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam Aku dan Aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sering dalam kehidupan kita mendengar pepatah yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, atau buah dikenal dari pohonnya. Ya, memang harus kita akui bahwa buah yang baik bergantung pada pokok yang baik pula. Demikian juga
hidup kita, selalu bergantung kepada pokok yang baik, yaitu Yesus Kristus. Maka melalui sabdanya yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengatakan bahwa Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selama kita berkumpul dalam nama Yesus, kita akan menghasilkan banyak buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ranting anggur selalu lebih kecil daripada pokok anggur. Artinya, ranting tergantung sepenuhnya pada pokoknya. Ranting tidak bisa hidup dan menghasilkan buah tanpa melekat pada pokoknya. Jika kita adalah ranting dan Tuhan adalah pokoknya, maka tidak ada waktu untuk berbangga apabila kita boleh mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Karena apa yang kita hasilkan itu bukan dari usaha kita, melainkan berasal dari Yesus sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah mengucap syukur karena menjadi sarananya untuk berbagi berkat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bayangkanlah kalau ranting-ranting itu tidak melekat pada pokok dari pohon itu, maka ranting-ranting itu akan mati. Kenapa? Karena ia tidak dapat makanan. Makanan yang membuat ranting-ranting itu bisa hidup dan akhirnya berbuah adalah karena ia mendapat asupan gizi yang luar biasa dari pokok di mana ia melekat. Maka demikian pula halnya hidup kita sebagai orang-orang beriman. Kita hanya bisa menghasilkan buah-buah yang berlimpah dalam hidup kita, karena kita ini hanyalah ranting. Dan kalau kita selalu melekatkan diri kita pada pokok anggur yang benar, maka kita akan selalu mendapat asupan gizi yang luar biasa dari pokok anggur, ialah Yesus, yang memampukan kita pada akhirnya kita menghasilkan buah-buah berlimpah dalam hidup kita. Apa asupan gizi yang diberikan oleh pokok anggur kepada kita? Asupan gizi itu antara lain, kita dimampukan untuk hidup damai dengan semua orang, kasih, persaudaraan, pengampunan, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Singkatnya bahwa apabila kita selalu menyandarkan diri, melekatkan diri kita, melekatkan kehidupan kita kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, maka yakin dan percayalah kita akan selalu mendapat asupan gizi yang luar biasa, yang terbaik, yang pada akhirnya akan memampukan kita menghasilkan buah-buah yang berlimpah dalam kehidupan kita. Dan kalau kemudian kita menghasilkan buah-buah berlimpah dalam kehidupan kita, kita jangan sombong, jangan angkat kepala, jangan pukul dada, jangan membusungkan dada, tetapi tunduklah dan berkata bahwa kami ini bisa menghasilkan buah-buah berlimpah karena kami selalu melekat dan meletakkan hidup kami, diri kami kepada pokok anggur yang benar, sehingga kami mendapat suplai asupan gizi yang luar biasa yang memampukan kami untuk bisa hidup dan menghasilkan buah yang baik. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih,
sebagai ranting-ranting dari pokok anggur Yesus Kristus. Kita terus berjuang untuk melekatkan diri kita pada pokok anggur kita, supaya kita selalu bisa menghasilkan buah yang berlimpah, karena kita selalu mendapat suplai makanan yang terbaik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.